Selamat datang di channel YouTube Bisa AI. Perkenalkan, nama saya Haris Hamzah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pengetahuan mengenai metode unsupervised learning, yaitu metode K-means dan fuzzy C-means. Adapun outline pada presentasi saya kali ini, yang pertama ada clustering, yang kedua ada K-means, dan yang ketiga ada fuzzy C-means. Di akhir bagian ini, saya juga akan mengimplementasikan kedua metode tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian clustering. Salah satu pembelajaran pada unsupervised learning yaitu adalah clustering, di mana kita akan melihat pola dari sebuah himpunan data dengan cara mengelompokkan data tersebut ke dalam beberapa cluster. Tujuannya yaitu menemukan suatu kelompok yang paling mirip atau paling sesuai, sehingga objek pengamatan tersebut berada pada satu klaster yang sama. K-means merupakan salah satu metode clustering yang umum digunakan untuk beberapa task unsupervised learning, misalnya topic modeling. Selain mudah diimplementasikan, kompleksitas waktu yang terdapat pada metode ini yaitu Big O L dikalikan dengan K dikalikan dengan N, di mana N adalah banyaknya pola, L adalah banyaknya iterasi, dan K adalah banyaknya cluster. Metode K-means adalah salah satu metode clustering berbasis centroid, yaitu menentukan anggota cluster berdasarkan jarak data tersebut dengan centroid. Metode K-means merepresentasikan setiap kelompok dengan suatu pusat kelompok atau centroid. Kemudian terdapat parameter yang harus ditentukan, yaitu parameter K, di mana K merupakan jumlah klaster yang akan terbentuk. Nilai centroid dilakukan dalam beberapa iterasi sehingga mencapai konvergensi. Centroid ini dianggap sebagai nilai pusat baru untuk masing-masing klaster apabila telah mencapai nilai konvergensi. Berikut adalah formulasi masalah pada metode K-means. Jika diberikan himpunan data Xn, di mana N sama dengan 1 sampai dengan N, permasalahannya adalah bagaimana mengelompokkan data tersebut sedemikian sehingga data dalam suatu kelompok lebih mirip dibandingkan dengan kelompok lainnya. Berikut adalah langkah-langkah pada metode K-means. Yang pertama, diberikan himpunan data Xn, di mana N sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kedua, misal terdapat K cluster dengan centroid adalah mu K, dengan K dari 1 sampai dengan K. Penentuan jumlah centroid kita lakukan pada tahap awal, sehingga dibutuhkan suatu metode bagaimana mencapai jumlah centroid yang paling maksimum untuk himpunan data tersebut. Kemudian, setiap data Xn memiliki suatu variabel indikator RNK, di mana RNK merupakan elemen bernilai 0 atau 1, dan jumlah RNK adalah 1. RNK bernilai 1 berarti bahwa data Xn dikelompokkan ke klaster K, sedangkan RNK bernilai 0 berarti bahwa data Xn tidak dikelompokkan ke klaster K. Selanjutnya, jumlah jarak masing-masing data ke centroid dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut, di mana jarak antara data dengan centroid nantinya akan dihitung menggunakan jarak Euclidean. Kemudian dikalikan dengan RNK dan kita dapatkan konvergensi di akhir untuk mendapatkan nilai centroidnya. Sehingga penyelesaian masalah clustering dengan metode K-means menjadi seperti persamaan berikut, yaitu mencari minimum dari M mu K dan RNK yang meminimumkan jarak J tersebut. Permasalahan di atas dapat diselesaikan secara iteratif, yaitu yang pertama adalah menginisialisasi mu K, kemudian
melakukan dua langkah berikut sampai RNK dan MUK konvergen. Kita akan menentukan RNK yang meminimumkan J dengan MUK konstan dan menentukan MUK yang meminimumkan J dengan RNK konstan. Algoritma pada metode K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan inisialisasi MUK secara acak. Yang kedua, menghitung RNK, yaitu RNK bernilai 1 jika jarak antara data dengan sentroid adalah yang paling minimum, kemudian 0 untuk nilai lainnya. Selanjutnya, kita menghitung MUK, di mana MUK didapatkan dengan meminimumkan J terhadap MUK, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Dan didapatkan MUK adalah sigma dari RNK dikalikan dengan XN dibagi sigma dari RNK. Yang terakhir adalah evaluasi konvergensi parameter MUK. Jika kriteria konvergensi belum terpenuhi, maka kita kembali ke langkah kedua. Iterasi dilakukan sampai kita mendapatkan konvergensi dari nilai MUK tersebut. Berikut adalah contoh dari metode K-means. Jika kita mempunyai suatu data X di mana terdiri dari nilai 1, 2, 3, 6, 7, dan 8, jika data tersebut dikelompokkan ke dalam dua klaster, maka berapa pusat dan siapa saja anggota dari masing-masing klaster tersebut? Jawabannya adalah, yaitu pertama kita misalkan inisialisasi mu1 sama dengan 3 dan mu2 sama dengan 6. Maka pada iterasi pertama, kita akan mencari nilai RNK karena hanya ada dua mu, yaitu mu1 dan mu2, maka hanya terdapat dua RNK, yaitu R11 dan R12. N menyatakan datanya dan K menyatakan sentroidnya. R11 berarti nilai R pada data pertama dan sentroid pertama. Mengapa R11 menghasilkan nilai 1? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa RNK bernilai 1 jika jarak antara sentroid dengan suatu data adalah yang paling minimum. Kita perhatikan bahwa data pertama, yaitu 1, lebih dekat dengan sentroid pertama dibandingkan dengan sentroid kedua. Oleh karena itu, R11 bernilai 1. Dengan cara yang sama, kita peroleh bahwa R21 dengan R31 juga sama dengan 1, karena data kedua dan data ketiga lebih dekat jaraknya dengan sentroid pertama dibandingkan dengan sentroid kedua. Lalu kenapa nilai R41, R51, dan R61 adalah 0? Karena jarak data keempat, kelima, dan keenam itu tidak lebih dekat dengan sentroid pertama dan dia lebih dekat dengan sentroid kedua, makanya nilainya adalah 0. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung mu1. mu1 diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara RNK dengan XN dibagi dengan sigma dari RNK. Kita peroleh bahwa sigma dari perkalian RNK dengan XN yaitu 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 1, 3 dikalikan dengan 1, di mana 1, 2, dan 3 adalah data yang diberikan. Kemudian 1, 1, dan 1 ini adalah nilai R11, R21, R31. Saya tidak menjumlahkan R41, R51, dan R61 kemudian dikalikan dengan 78 karena hasilnya akan tetap 0. Kemudian kita bagi dengan penjumlahan dari Rn1, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1, sehingga kita peroleh bahwa pembagian tersebut menghasilkan nilai 2. Kemudian kita hitung lagi nilai R12. Kenapa R12 bernilai 0?
lalu R22 dan R32 juga bernilai 0 karena data pertama, data kedua, dan data ketiga lebih dekat jaraknya dengan centroid kedua dibandingkan dengan centroid pertama. Sehingga nilai R12, R22, dan R32 adalah 0. Kemudian R42, R52, dan R62 bernilai 1 karena jarak data ke-4, ke-5, dan ke-6 ini lebih dekat jaraknya dengan centroid kedua dibandingkan dengan centroid pertama. Dan kita menghitung mu2, kita peroleh bahwa nilai mu2 adalah 7. Dari iterasi pertama, kita lakukan iterasi kedua, kita peroleh dengan cara yang sama seperti di atas, bahwa nilai mu1 sama dengan 2 dan mu2 sama dengan 7. Karena iterasi pertama dan kedua sudah menghasilkan nilai centroid mu1 dan mu2 yang sama, maka kita bisa simpulkan bahwa mu1 dan mu2 konvergen. Dari perhitungan tadi, kita peroleh bahwa nilai centroid pertama adalah 2 dan nilai centroid kedua adalah 7, di mana anggota dari klaster pertama yaitu data dengan nilai 1, 2, dan 3, sedangkan anggota untuk klaster kedua data dengan nilai 6, 7, dan 8. Fuzzy C-means. Berbeda dengan K-means, kalau K-means merupakan salah satu metode hard clustering di mana suatu data hanya bisa masuk ke dalam satu kelompok, sedangkan Fuzzy C-means suatu metode clustering yang memungkinkan suatu data masuk ke dalam beberapa kelompok. Formulasi masalah dari metode Fuzzy C-means adalah jika diberikan suatu himpunan data Xn di mana n-nya sama dengan dari 1 sampai dengan n, kita akan menentukan jumlah klaster dengan centroid μk. Kemudian setiap data Xn memiliki satu variabel indikator Rnk yang anggotanya adalah nilai 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan derajat asosiasi Xn ke setiap kelompok K. Berbeda dengan K-means, kalau di K-means nilai Rnk bernilai 0 atau 1, sedangkan untuk metode Fuzzy C-means nilai Rnk-nya mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, jumlah jarak masing-masing data ke centroid dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Masih sama dengan K-means, jarak masing-masing data ke centroid dihitung dengan menggunakan persamaan yang sama. Selanjutnya, penyelesaian masalah clustering menggunakan metode Fuzzy C-means menjadi seperti ini, yaitu kita meminimumkan μk terhadap J. Salah lagi. Mari mas, potong pas di sini lagi ya. Nah, sehingga penyelesaian masalah clustering menggunakan Fuzzy C-means menjadi meminimumkan J terhadap μk, di mana Rnk adalah sesuai dengan persamaan berikut, yaitu 1 dibagikan dengan jumlah dari pembagian norm Xn dikurang μk dibagi norm Xn dikurang μj pangkat 2 per n-1. Algoritma pada metode Fuzzy C-means yaitu pertama inisialisasi μk dan parameter Fuzzy di mana m-nya itu merupakan bilangan real dan m-nya bernilai lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, menghitung Rnk, di mana Rnk menggunakan persamaan berikut. Yang ketiga, menghitung μk, yaitu kita meminimumkan J terhadap μk sehingga diperoleh μk seperti rumus berikut. Masih sama dengan rumus K-means bahwa μk dihitung menggunakan penjumlahan terhadap perkalian Rnk dikalikan dengan Xn dibagi dengan penjumlahan dari Rnk. Dan yang terakhir adalah evaluasi konvergensi parameter μk.
Jika kriteria konvergensi belum terpenuhi, maka kita kembali ke langkah kedua. Adapun referensi yang saya gunakan pada pembahasan kali ini yaitu pertama dari buku Bishop dan yang kedua dari salah satu dosen yang pernah mengajar saya pada mata kuliah Machine Learning, yaitu Bapak Henry Murphy. Oke, sekarang kita lanjut ke implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut adalah implementasi metode K-means dan fuzzy C-means menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Yang pertama, kita import library yang diperlukan untuk menggunakan metode K-means dan fuzzy C-means. Nah, sama dengan contoh tadi, saya gunakan datanya itu adalah 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Sehingga untuk memodelkan K-means yaitu dengan cara K-means .fit dari datanya, di mana parameter yang kita pilih di dalam metode K-means adalah n cluster sama dengan 2. Kemudian kita peroleh bahwa centroidnya sama dengan 2 dengan kelompok data nilai 1, 2, dan 3 berada pada satu klaster yang sama dan nilai 6, 7, 8 berada pada klaster yang kedua. Saya coba implementasikan menggunakan iris dataset. Pertama kita plot iris dataset menggunakan library sklearn from dataset. Kemudian kita pilih bahwa X-nya adalah fitur yang ada pada iris dataset. Lalu metode yang paling umum digunakan dalam menentukan jumlah klaster yang paling optimum untuk suatu dataset adalah metode elbow. Metode elbow mengikuti bentuk siku pada tangan, sehingga ketika kita ingin mencari berapa jumlah klaster yang tepat untuk suatu himpunan data, kita lihat dari lekukan metode elbow tersebut. Dilihat bahwa lekukan sebelum mencapai grafik yang landai yaitu berada pada nilai klaster yang ketiga. Maka kita pilih jumlah klaster pada iris dataset adalah 3. Kemudian kita coba visualisasi, kita dapatkan bahwa hasil klaster menggunakan metode K-means seperti ini, di mana terdapat 3 centroid dan 3 klaster yang berbeda. Selanjutnya adalah implementasi metode fuzzy C-means pada iris dataset. Terdapat beberapa parameter yang saya atur terlebih dahulu sebelum memodelkan fuzzy C-means. Yang pertama ada n cluster, yang kedua ada nilai m, yang ketiga ada error, dan yang terakhir adalah max iter. Kita peroleh bahwa terdapat 3 cluster pada iris dataset dengan masing-masing centroid adalah nilai ini, dan kemudian kita akan lihat visualisasi dengan mengatur nilai m yang berbeda. Nilai m adalah parameter falsifier pada metode fuzzy C-means yang bernilai lebih dari sama dengan 1. Nilai parameter m menentukan seberapa longgar keanggotaan dari klaster yang terbentuk. Pada visualisasi ini, saya atur bahwa m-nya adalah 2 dengan kerapatan anggota seperti ini, dan visualisasi ini saya atur bahwa m-nya sama dengan 9 dengan kerapatan anggota seperti ini. Dari dua visualisasi ini, kita dapat lihat bahwa kerapatan setiap anggotanya berbeda, begitu pula dengan centroid pada setiap klasternya juga berbeda. Demikian implementasi metode K-means dan fuzzy C-means menggunakan iris dataset. Jadi yang dapat disimpulkan dari kedua metode clustering ini adalah metode clustering
ini sama-sama menggunakan Centroid sebagai pusat klasternya. Yang kedua, bagaimana kita menentukan jumlah klaster yang paling maksimum untuk suatu himpunan data? Kita dapat menggunakan metode elbow, dan yang terakhir adalah pada metode clustering, evaluasi yang digunakan umumnya adalah dengan melihat silhouette score. Demikianlah metode K-means dan Fuzzy dan implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Semoga materi yang disampaikan pada kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Bisa AI dan subscribe channel YouTube Bisa AI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.